Ya, padahal kan ayat Allah luar biasa Bapak Ibu. Mana ayat Allah yang terlihat, terdengar, tercium, terasa, etate ayat Allah. Nah, ayat Allah itu dua, ada kauliyah, ada kauniyah. Quran kauliyah, yang terasa teh ayat Allah. Saya mah baru masuk Islam ketika melihat tanda. Lihat suami kita tuh tanda kebesaran Allah. Lihat anak kita tanda kebesaran Allah. Ningali ucing tanda kebesaran Allah. Apalagi lihat matahari, lihat bulan, saliuk beh teh tanda kebesaran. Bahkan diri kita sendiri menggambarkan tanda kebesaran Allah. Jangan jauh-jauh itu Pak. Kami akan palingkan kepada orang yang takabur. Nah, ciri orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa, karena dia menganggap bahwa hebat, tidak perlu gantungan kepada yang lain termasuk Allah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudrah dan iradahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Allah masih mudahkan kita untuk tetap melangkahkan kaki kita di jalan ketaatan, di jalan untuk terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan bertalabul ilmi seperti yang akan kita laksanakan bersama di majelis kajian Islam Kamis yang kita adakan rutin setiap hari Kamis pada asar sampai dengan menjelang maghrib. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini tiada lain adalah untuk meningkatkan keimanan kita, menambah ilmu kita agar amal-amal soleh kita di kehidupan ini semakin maksimal. Dan tidak lupa juga kita berharap bahwa berkumpulnya kita di sini senantiasa menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana akan mudah-mudahan akan memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita masuk di Kamis pekan pertama. Bahasan kita terkait bab fikih ibadah bersama Ustadz Farid Wajdi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masuk atau melanjutkan bahasan kita kepada bab fikih ibadah terkait bab doa. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini dapat menambah motivasi kita bersama dan tentunya menambah hazanah keilmuan kita bersama agar kita menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang derajatnya naik sebagai orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai kepada Ustadz dipersilakan. Halo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali bermuazahah. Allah berikan kesempatan
untuk bisa bertatap muka di bulan baru, bulan Oktober tanggal 3 ya Bapak Ibu, atau bertempatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal, tidak terasa bulan Rabiul Awal juga ini sudah terakhir, mau masuk ke bulan Rabius Sani, kemudian Jumadil Awal, Jumadi Sani, Rajab, Sya'ban. Jadi ka lebaran teh genep sasih deui. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan keistiqomahan sehingga kita bisa menjalani hari-hari tetap dalam track yang benar sehingga tetap dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tidak ada lagi program Bapak Ibu setelah bertemunya dengan Islam, dengan iman, ajaran yang pasti benar, kecuali memegangnya, kecuali mempertahankannya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadir di berbagai majelis ta'lim ini menjadi jalan supaya kita tetap istiqomah. Kenapa pohon bisa tumbuh dengan baik kalau dirawat? Dirawat itu disiram, digemuk, dijaga dari hama yang akan mengganggu. Maka kehadiran Bapak Ibu di berbagai majelis taklim itu seperti pohon yang dirawat, yang digemuk, yang dipupuk gitu ya. Dan itu memang demikian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu harus fa'lam, harus harus dibasic, diperkuat dengan paham, dengan ilmu. Itu masih ingat rumus hidup mati gabu? Yang pertama, belajar menjadi tahu. Yang kedua, melatih menjadi bisa. Yang ketiga, belajar menjadi apa? Tahu. Kalau ingin banyak tahu, harus banyak belajar, banyak mencari ilmu. Yang kedua, melatih menjadi bisa. Gitu. Keterampilan itu kuncinya melatih. Semakin sering, semakin pintar. Komputer dilatih, motor mobil dilatih, ceramah juga itu bagian dari keterampilan melatih. Gitu, beberes di rumah melatih, rapekan, rajin, peka. Yang ketiga adalah membina menjadi istiqomah. Nah, ini membina. Kalau mau istiqomah maka dipupuk. Gitu, perlu pembinaan mental, spiritual. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang doa. Ini doa ini sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, Bapak Ibu, karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu menjadi salah satu tugas pokok kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Dua lagi apa Bapak Ibu tugas kita di dunia setelah ibadah? Yang kedua menjadi khalifah, pemimpin. Ada abimah terjadi presiden, terjadi gubernur, terjadi bupati, calon oge henteu. Berarti saya mah bukan pemimpin. RT RW oge sanes, berarti abimah sanes pemimpin. Walaupun tidak jadi apapun di masyarakat, minimal memimpin diri sendiri. Itu memimpin teh diri, pimpin matanya, pimpin telinganya, pimpin tangan kita, kaki kita, pimpin mulut. Hati-hati. Rasulullah dalam hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yubayyinu yahwi ilan nar
ada bainal masyriq wal maghrib. Bapak Ibu, ada orang yang kalau ngobrol tidak dipikir terlebih dahulu, asal naon, asal bunyi, atau bahasa Sunda asal calangap. Itu asal calangap, maka obrolan itu akan melemparkan ngobrol ka neraka yang dalamnya sejauh barat dan timur. Kenapa? Orang itu ngobrol berarti tidak dipikirkan, berarti dia tidak bisa memanage, memimpin diri itu Pak. Bapak Ibu bisa pada asar sekarang bebas mau kegiatan apapun, tapi Bapak Ibu bisa mimpin pas tahu sehingga datang ke majelis taklim. Itu memimpin diri sendiri. Yang ketiga, memakmurkan alam raya. Itu tugas kita. Wa ansyakum minal ardi wasta'marakum biha. Nah, Bapak Ibu, nah ini termasuk ibadah ya. Doa adalah ibadah dalam bentuk permohonan, sanjungan atau pujian dari hamba kepada Allah. Bu, kalau dari atas ke bawah namanya apa? Instruksi. Namanya apa? Perintah, Pak. Gitu. Dari atas ke bawah, perintah, instruksi. Tapi kalau permintaan dari bawah ke atas namanya permohonan. Kita memohon Bapak Bupati membuka acara haflah imtihan. Itu permohonan, bukan instruksi, karena dari bawah ke atas. Permohonan, permintaan dari hamba kepada Allah disebutnya doa. Disebutnya doa. Nah ini Pak ya, ini berdoa diperintahkan Bapak Ibu sekalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawab, fa inni qarib, bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku pasti memenuhi permohonan doa apabila dia memohon kepadaku. Jadi hadirin sekalian, ini Pak ya, berdoa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis ini jelas bahwa doa itu termasuknya ibadah. Doa itu termasuknya ibadah. Inna du'a huwal ibadatu. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Bu, ibadah. Artinya orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak beribadah. Yang tidak pernah memohon, meminta, mengadu, menyanjung, memuji, itu dia tidak pernah beribadah. Beribadah, ibadah hukumnya wajib. Kalau berdoa disebut ibadah, maka tadi berdoa juga hukumnya wajib. Dan Bapak Ibu, bedanya Allah dengan kita, kalau Allah sering dipinta senang, kalau kita sering dipinta bosan. Kalau Allah mah senang, kalau kita mah bosan. Justru Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, di sini disebut orang yang tidak pernah berdoa itu innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan untuk beribadah. Jadi sombong. Ini termasuk sombong, orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah. Jadi orang tidak pernah meminta apapun kepada Allah sombong. Kenapa sombong? Karena perasaannya bahwa dia hebat, bahwa dia kuat, bahwa dia bisa melakukan apapun, bahwa dia merasa hidup itu miliknya sendiri. Ini berkait dengan tauhid. Jadi kenapa disebut sombong? Berarti secara sisi tauhid, sisi akidah bermasalah.
Karena secara tidak langsung dia tidak meyakini kehebatan Allah, tapi pada saat yang sama dia meyakini kehebatan dirinya, sehingga tidak perlu tergantung kepada siapapun termasuk Allah. Padahal cicing teh di bumi saha? Allah. Diberi napas oleh siapa? Allah. Diberi rezeki oleh siapa? Allah. Nikmatnya tidur oleh siapa? Allah. Nikmat makan, nikmat melihat, nikmat mendengar, itu tidak dianggap dari Allah, Pak. Makanya sebutnya sombong. Kan bahaya, Bapak Ibu. Sa'usrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Kata Allah, kami akan memalingkan tanda kuasaku kepada orang yang takabur di muka bumi. Kalau dia melihat itu ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kebenaran, dia tidak menerima. Wa iyyarau ayatal ghayyi yattakhidhu sabila. Tapi kalau dia melihat ayat yang salah, orang yang salah, maka yang salah itu dia ikuti. Gitu ya, padahal kan ayat Allah luar biasa, Bapak Ibu. Mana ayat Allah yang terlihat, terdengar, tercium, terasa, etate ayat Allah. Nah, ayat Allah itu dua, ada kauliyah, ada kauniyah. Quran kauliyah yang terasa teh ayat Allah. Saya mah baru masuk Islam ketika melihat tanda, lihat suami kita tuh tanda kebesaran Allah. Lihat anak kita tanda kebesaran Allah. Ningali ucing tanda kebesaran Allah. Apalagi lihat matahari, lihat bulan, saliuk beh teh tanda kebesaran. Bahkan diri kita sendiri menggambarkan tanda kebesaran Allah. Jangan jauh-jauh itu, Pak. Kami akan palingkan kepada orang yang takabur. Nah, ciri orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa, karena dia menganggap bahwa hebat, tidak perlu gantungan kepada yang lain termasuk Allah. Itu, Bapak Ibu. Bahkan orang yang tidak mau berdoa itu disebutnya orang koret, Bu. Orang kikir disebutnya kikir. Doa umuhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Apa sih inti dari sholat? Apa, Bapak Ibu? Inti dari sholat apa? Inti dari sholat doa, ya kan? Inti dari sholat doa. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar itu apa? Mengagungkan Allah. Ini berdoa. Bisa juga disebut dzikir. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai apa? Salam. Kan sholat itu apa? Ibadah. Muhtatimatun bitakbir wa mubtatihatun bitakwir wa muhtatimatun bitaslim. Salat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa yang dibaca dalam salat semuanya adalah doa. Semuanya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil itu kan doa, Bapak Ibu. Ya, memuji Allah, bermohon kepada Allah, itu semuanya doa. Makanya doa itu adalah inti dari ibadah. Ibu bapak ke Mekah ibadah haji umroh, apa yang dilapatkan? Semuanya doa. Semuanya doa. Naik keluar rumah ada doanya nggak? Ada. Pakai pakaian ada doanya nggak? Ada. Ngaca bercermin ada doanya nggak? Ada. Mana yang tidak ada doa, Pak? Dari mulai bangun sampai tidur lagi adalah doa. Itu. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya ini luar biasa bahwa doa itu sesuatu yang penting. Bahkan yang tidak berdoa tadi disebut kikir, disebut takabur. Itu, dan doa itu adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Nah, Bapak Ibu, ada adabnya
gitu ya. Ini kita mencari-cari ini yang simpel Bapak Ibu ya, itu bahwa satu, berdoa itu mencari waktu yang mustajab. Kan ada waktu-waktu yang diijabah doa, ada waktu banyak di sini hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Itu ya, maknanya kalau kita bertemu dengan waktu-waktu ini, berjuang Bapak Ibu di sana, kita berdoa apa? Berdoa gitu. Al-Hajju Arafah. Umpamanya kita lihat ini Pak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam, kullal lailatin ilas sama'i dunya, ketika malam tinggal sepertiga. Malam tinggal sepertiga Pak. Kalau umpamanya dari ba'da isya sampai subuh Bapak Ibu, berarti kurang lebih malam itu berapa jam? 8 ya? 8 ya Pak. Kalau jam setengah 8 sampai jam 4 kan sekarang subuhnya jam 4 lebih 15 ya. Berarti sekitar 8 gitu. Kalau di sepertiga 8 dibagi berarti jam berapa? Jam 1. Jam 1 jam 2. Jam 1 ke sana itu sepertiga malam terakhir. Nah, Allah turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga malam. Bukan Ramadan Pak ini, kullalailah, tiap malam. Gitu. Nah, ini hebatnya, siapa yang berdoa gitu ya, mayad'uni fa astajibu lahu. Gitu. Siapa yang berdoa pasti diijabah. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, yang minta diberi. Wa may yastaghfiru fa'aghfiru lahu, yang minta ampun diberi ampunan. Bapak Ibu kurang apa lagi? Yang minta diberi, yang berdoa diijabah, minta ampun diberi maghfirah. Coba Pak. Jadi kalau kita tidak diampuni dosa gitu, kalau keinginan tidak tercapai, bukan salah Allah. Kata Allah, saya sudah menunggu di sepertiga malam terakhir, kutunggu kau gak datang-datang gitu ya. Ini bukan salah Allah gitu, saya tunggu engkau tidak datang. Padahal ini bukan setahun sekali, bukan di Arafah. Kalau di Arafah orang tertentu yang datang, yang bisa datang. Ini di tempatmu sendiri, asal kau bangun di sepertiga malam terakhir. Masa dari 365 malam tuh ayah sama malam azan gitu, rajin bangun nonton main sudah. Oh Pak ya, jadi kalau orang tidak masuk surga di sini Pak, bukan salah Allah, jelas. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun, dirimu saja yang dolim, aku sudah membuka itu. Wadah, dosa saya banyak. Kata siapa dosa banyak? Sebanyak apa dosa kita? Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdosa Pak di siang hari, maka Allah membukakan tangan pintu tobat. Ketika datang malam hari, maka diampuni dosanya di malam hari. Yang berdosa di siang hari, yang berdosa di malam hari, Allah bukakan pintu tobat di siang hari. Mau kapan ente datang kepadaku? Pak, luar biasa. Jadi itu diantara saja Pak yang tadi ya. Ini juga ada situasi tertentu, ketika berperang, ketika turun hujan, ketika sujud, antara adzan dan qoman, ketika mau buka saum. Itu
ya, menjelang buka. Bahkan yang saum itu sendiri ini, yang saum itu sendiri gitu ya, kata Rasulullah ada dakwatun mustajabah, doa yang diijabah. Kapan? Waktu kita saum. Kalau ibu saum Senin, Kemis, ibu saum 13, 14, 15, manfaatkan selama saum itu adalah untuk berdoa. Bahkan ayat yang tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujidu da'watad da'i, itu adalah ayat saum. Itu reng-rengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maknanya ketika Ramadan kita sedang saum, perbanyaklah berdoa. Tapi bukan berarti hanya saum Ramadan, karena ada hadis yang umum bahwa orang yang akan diijabah doa dakwatus shaim, orang yang sedang saum, Pak. Itu sedang sujud. Makanya aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat paling dekat antara kita dengan Allah pada saat sujud. Fa'aktsirud doa, perbanyak doa. Pak, lamun caket ka pejabat harewosan we. Kapan saat terdekat kita dengan Allah? Sujud. Fa'aktsirud doa, ngaharewos ka Allah. Peryogi naon. Itu. Oh, itu Bapak Ibu. Termasuk juga ketika antara adzan dan qomat, Pak. Antara adzan dan, biasanya dari adzan ke qomat berapa menit? 10, 15 kalau ada ini Pak suka ada ya. Biasanya iqomah gitu. Waktu mundur, ya kan? Dari adzan gitu. Biasanya ada 10 atau 15 menit. Nah, waktu menunggu antara adzan dan qomat itu waktu diijabah doa, Bapak Ibu. Waktu diijabahnya doa. Gitu. Makanya manfaatkan, nggak boleh gararandeng. Gitu, Pak. Termasuk waktu perang, waktu turun hujan. Nah, ini Pak. Jadi pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqomah sholat wajib. Maka manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Manfaatkan. Nah, antara adzan dan qomat. Jadi diam ketika adzan dan qomat, kemudian kita berdoa, itu diijabah, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di sini ada hadis menghadap kiblat, Pak. Namanya juga, apakah ini mesti etika, Pak? Namanya juga etika. Ya, etika. Gitu. Bu, sah teu lamun tuang nagog gigireun jalan. Sah teu? Sah. Ngan kurang etika gitu, kayak gitu. Bicara mat hukum mah boleh. Cuman kan bukan hanya hukum, ada sopan santun gitu. Jadi ini berdasarkan hadis, Bapak Ibu, bahwa ketika Nabi berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau berdoa sampai matahari terbenam. Gitu. Ya, kalau kiblat berarti kayak sholat gitu, Pak. Itu. Nah, ini nanti ada mengangkat tangan, Pak. Tapi kalau mengangkat tangan nanti ada pembahasan khusus. Jadi di sini nanti di akhir, Bapak Ibu, apakah berdoa mengangkat tangan? Tidak. Ternyata ada, tapi di tempat-tempat tertentu. Itu di tempat nanti di akhir, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian dengan suara lirih dan tidak dikeraskan.
Dan janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan jangan pula merendahkanlah, carilah jalan tengah di antara keduanya. Tarik teuing ulah, dina hate oge ulah. Pernah disampaikan Bapak Ibu bagaimana Rasul menegur Umar yang sholat tahajud dengan suara terlalu keras. Kunaon Umar menitarik-tarik teuing. Jadi Rasul mah, Bu, sok sidak kalau bahasa mah gitu. Set ke rumah sahabat teh kalau malam tos maghrib sidak ngaraji itu gitu. Jam 3 sidak gitu. Kalau lewat ke rumah Umar mah ternyata Umar baca Quran, baca ayat-ayat dalam sholat itu keras. Kalau lewat ke Abu Bakar mah sangat pelan. Makanya ke Umar mah turunkan, ke Abu Bakar man ya itu Bu. Itu ya. Jadi Umar mah volumenya diturunkan, kunaon tarik-tarik teuing meh kadarangueun meh harudang Rasul. Itu. Abu Bakar saya mah takut mengganggu, tarikan sedikit. Nah ini Pak. Itu. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khofiyah. Ketika berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, Bapak Ibu. Ya namanya juga permohonan, Pak. Coba kalau kita mau memohon kepada atasan, kan ada etikanya, ada sopan santunnya. Beda instruksi kita kepada anak, ujang tuh pangnyandakeun sapu, beda. Untuk itu punten ujang kan beda. Nah itu mah dari atas ke bawah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Kadang redaksinya langsung togmol, tapi ketika berdoa mah beda. Kami dari panitia ini memohon Bapak Bupati sudi kiranya untuk datang memenuhi keinginan dari masyarakat kami untuk hadir dalam, kan bahasana teh Pak. Padahal mah teh nitah gitu. Cuman ada etika karena dari bawah ke atas gitu. Makanya ini nidaannya juga khofiyah. Nanti ada hadisnya Bapak Ibu. Ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nah, tadarru'a wa khufyatan. Di ayat lain wa khufyah itu dunal jahri minal qauli, ulah gogorowokan. Ulah gogorowokan. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kenapa tidak boleh keras? Ini Pak. Ayyuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum. Kasihanilah terhadap diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa. Fa innakum la tad'una. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu ma'akum, innahu sami. Tuhanmu maha sami, maha apa? Mendengar. Qarib, maha dekat. Bu, kalimatnya sami qarib sama dengan rohim, rojim. Lihat wazannya. Kalau kata Santi ini nawazan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami qarib. Lihat urutannya sama Pak. Itu wazannya, timbangannya sama. Kalau disebut rohim itu rahman dunia, rohimul akhirah. Makanya rahman dunia itu nikmat Allah hanya 1% diberikan kepada makhluk yang hidup di dunia. Tapi rohimul akhirat, di akhirat mah nikmat Allah 99%. Yang 1% saja nikmatnya luar kumaha kenging nu 80 salapan. Bu, milih hiji, milih nu salapan. Ya jelas tanpa mikir ya salapan itu.
Itu makanya ya kita persiapkan berbekal gitu supaya dapat yang 90, karena rohim. Kalau setan rojim, sangat bukan terkutuk tapi sangat terkutuk. Nah, di sini Allah itu kenapa kita harus berdoa tadarru awwahubiyah dunal jahri minal qoli, sebab Allah itu sami, maha mendengar, sudah maha mendengar, qarib, dia juga dekat. Allah itu lebih dekat min hablil barid ketimbang urat genggerong. Maknya kudu gogorowokan siga kanu torek. Itu Pak ya, itu Bapak Ibu sekalian, sami, sudah maha mendengar, maha dekat. Bahkan Allah alimum bidzatis sudur, alim bisa tadi obrolkan ge Allah mah terangeun. Oh berarti teu kudu ngobrol ngadoa ge, da Allah mah terangeun dina hate. Da di sini Pak yang disebut ibadah itu ditampakkan, perintahnya ditampakkan, perintahnya leres dina hate ge apal. Itu Allah mah terang nu gaduh niat ikhlas anu henteu gitu Bapak Ibu, bahkan niat yang dekat, niat yang jauh, kita pengen apa Allah mah terangin gitu. Tapi karena perintahnya berdoa dan itu diperbalkan gitu, diperbalkan, makanya kita mengikuti itu karena ini etikanya. Nah ini Pak yang tadi ini sama ya. Nah ini tidak dibuat, nah ini bersajak sana Bu. Nah jadi kan ada yang berdoa teh sangat puitis gini Bu, jadi dibuat buah gitu kan ya, nggak boleh juga berlebihan Pak, berlebihan itu nggak boleh berlebihan. Jadi dibuat bersajak, dibuat berirama gitu ya, mengalir saja lah. Yang jelas etika ini nanti dipakai gitu karena ada doa sangat puitis gitu Bu ya, lamun ii akhirnya teh, aa akhirnya teh, kakak akhirnya teh gitu, maka jadi hese kudu ngarang heula atunya itu. Yang prinsip Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini merendahkan hati dan penuh harap. Ini namanya juga berdoa Pak. Kalau berdoa berarti bahwa yang kita inginkan dalam permohonan itu punya harapan, punya harapan. Ongkoh berdoa, ongkoh meminta, tapi tidak punya harapan. Bahasa kita apa? Optimis. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam perbuatan baik. Pak, masih ingat pewaris Quran umat Islam itu kan dibagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama apa? Dolimun li nafsih. Kelompok kedua adalah muktasid, kelompok ketiga adalah sabikum bil khairat. Ibu bapak kita teh pewaris Quran itu. Ada 3 kelompok orang Islam yang menerima warisan Quran dibagi 3 kelompok. Kelompok paling jelek namanya dolimun li nafsih, yang mendolim dirinya sendiri. Kumaha mendolim teh? Ieu mah kana kawajiban belang betong, luka loba belangna, luka loba betongna. Itu kadang sholat, kadang henteu. Duka sering sholat, nah duka sering henteu. Nah, kana larangan masih dilanggar, mabok, osok, judi, osok, taruhan versi main ya. Lumayan rokok sabungkusan ya, ada ya mangan ngan sabungkusan ya mangan komongan sabatang masih nukarar itu teh. Itu namanya Pak pewaris Quran yang dolimun itu adalah menyiksa diri sendiri karena pelanggaran yang dia lakukan akan kembali akibatnya pada dirinya. Kelompok yang kedua si negara tengah Pak, muktasid.
Yang muktasid mah lumayan, kewajiban mah imet dilaksana, nu sunat masih seueur ditinggalkeun. Yang haram 100% ditinggalkan, makruh masih dikeureuyeun. Ini kelompok muktasid. Sineger tengah, yang pokok-pokoknya saja, perintah yang pokoknya dilaksanakan, larangan yang pokok tegasnya dihindari, gitu lumayan. Nah, kelompok paling bagusnya Bapak Ibu ini sabikum bil khairat, iman wajib imet, nusunat imet. Nusunat teh salat yang wajib sudah pasti, salat sunat apa? Rawatib imet, berarti 17 tambah sabaraha Bu? 12, jadi sabaraha? 28. Tahajud 11 imet, jadi 40. Belum tambah duha, masuk masjid tahiyatul masjid, ada yang meninggal sholat jenazah. Wah, pokoknya setiap ada kesempatan baik dia kejar. Itu namanya topa, sabikum bil khairat. Demikian larangan, jangankan yang haram, yang makruh, jangankan yang makruh, yang tidak ada manfaat sudah dia jauhi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebaik-baik orang muslim yang meninggalkan kegiatan tiada manfaat. Bahasa orang ekonom, produktif. Hidupnya apa? Produktif. Jadi setiap waktu itu jadi kebaikan, jadi ilmu, jadi rizki, jadi pahala. Jangankan jadi dosa, kosong dari kebaikan tidak ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Aya waktu mending kene baca Quran. Ada waktu katanya ada saudara sakit cuang longok. Jadi pikirannya tuh produktif. Ngobrol teu pararugu udah debatan teu pararugu, mending kene tidur heula lumayan setengah jam sajam supaya nanti jam 2 bisa bangun. Itu produktif Bapak Ibu. Nah, itu sabikum bil khairat itu. Nah, makanya orang yang sabikum bil khairat wa yad'unana ragaba, ketika berdoa itu dengan penuh harap gitu. Ragabau wa rohaba itu cemas gitu Bu. Kalau berharap diterima maka cemas takut ditolak. Kalau berharap dikabul, cemas takut tidak dikabul, gitu kan? Pasti Pak, gitu. Kalau orang terlalu berharap, maka pada saat yang sama dia takut harapannya tidak tercapai. Makanya jangan pernah berharap kepada manusia. Sumber stres, sumber masalah kalau terlalu berharap kepada manusia. Itu Bu. Makanya kata Rasulullah, habibaka haulamma asa ayyakuna bagidata yaumaima. Silahkan cintai yang mesti kau cintai, itu ya, sewajarnya, sebab bisa jadi yang kau cinta satu saat itulah manusia yang paling kau benci. Bencilah yang mesti kau benci sewajarnya, bisa jadi yang kau benci satu saat itulah manusia yang paling kau cintai. Di luar kepada Allah rasa cinta benci hanya sewajarnya. Kalau kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah, orang beriman cinta kepada Allah, harapan kepada Allah asyad, paling tinggi. Jadi dia menyimpan optimismenya kepada Allah, karena Allah itu maha kuat, maha gagah, Allah itu maha pengabul. La haula wala quwata illa wah, mulamun ini kuat mantap hidup. Itu disebut tauhid eta. Itu tauhid. Jadi doa itu kaitannya dengan ketauhidan. Gitu. Bapak Ibu. Dan janganlah kalian berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Nggak boleh begitu berdoa mah. Gusti hampura dosa abi upami Gusti kersa dan rahmatilah aku kalau engkau mau juga. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Gitu Pak. Jadi harus Bapak Ibu kepada Allah harus yakin. Itu ana ing dadoni abdi, aku tergantung sangkaan hambaku idza dzakaroni, kalau dia mengingatku.
Itu Pak, orang Allah mah kumaha orang dari sisi ini, makanya kudu yakin ke Allah mah gitu, yakin Pak. Gusti abdi teh hoyong ka Mekah, yakin Allah ngabulkeun. Kumaha carana? Yes, kumaha Allah. Nu penting mah yakin satu saat saya bisa melaksanakan ibadah haji. Apakah nanti jadinya haji apa? Haji nasib, haji nisab. Itu haji nasib, haji nisab. Nah, haji nisab, haji nasibna, haji nisabna, haji wahyu Pak, sawah payu. Nah, haji mansur, halaman kagusur. Kalau di rumah ya Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Kalau dulu gitu. Dulu Pak Haji ya ayah bahasa gitu. Kan pokoknya yang penting berdoa saja ya, yakin bagi Allah mah nggak ada yang berat bagi kita. Leres deh Bu. Coba pernah disampaikan ada orang Aljazair, orang miskin luar biasa, dia ketemu drone. Kalau sekarang drone, tapi dia tahu bahwa itu benda apa. Gitu. Ketemu drone gitu yang jatuh di sana, kemudian di drone itu dia ngomong, "Ya Allah, kalau benda ini bisa membawa saya ke Mekah, ingin sekali ibadah haji, Pak." Drone itu kan terekam. Sampailah gitu berita itu ke salah satu menteri di Mesir. Ternyata menteri di Mesir tergugah memberangkatkan si bapak ini ke Mekah. Coba Pak. Oh ya, ulah sagawaya ngobrol tadi dia gitu, karena keinginan ke Mekahnya kuat, sampai ketemu dengan benda itu dia ngomong, padahal dia nggak tahu bahwa benda ini adalah drone. Itu naon ieu teh nya, terang da urang lembur meureun Bu, tara piknik, tapi luar biasanya hanya dengan ucapan itu, permohonan itu, ternyata luar biasa dipanggil, diberangkatkan. Coba, makanya ucapan itu adalah doa. Ada cerita Imam Masjidil Haram gening, siapa? Imam Sudes ya, yang nakal katanya waktu kecilnya, ya kan Pak, viral tuh, yang nakal waktu kecil, ketika nakal itu gitu tuh dicarekan lak-lak dasar. Sudes mun bahasa orang mah, ih kamu teh kenapa begitu, pergilah kamu ke Masjidil Haram. Maknya nu jadi imam Masjidil Haram Bangor, ucapannya begitu, ternyata luar biasa, sampai sekarang jadilah dia imam Masjidil Haram paling terkenal tuh Bu. Makanya lamun budak Bangor teh maknya jadi presiden Bangor gitu. Jadi bahasanya begitu gitu Bu. Maknya nanti mau jadi hafid Bangor gitu kan. Gitu. Jadi disebut itunya Bapak Ibu, luar biasa. Nah, apabila kalian berdoa, hendaklah dia memantapkan keinginan, karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mengabulkannya. Cek orang sulit, bagi kita susah apa sih? Gitu, susahnya bagi Allah nggak ada yang susah. Nabi saja Isra Mi'raj apa ya? Itu maghrib masih ada di Mekah, kemudian ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, subuh sudah ada di Mekah lagi. Logika orang modern zaman sekarang juga sampai sekarang itu pasti mustahil Pak, pasti mustahil. Tapi bagi Allah mah tidak ada yang mustahil. Dunia besar, bagi kita, bagi Allah kecil. Makanya pada hari kiamat Allah menggambarkan, kami akan menggulung dunia seperti kalian menggulung kertas. Kertas yang banyak digulung-gulung hanya sebesar tangan. Demikian dunia yang wah begini, rongkah dahsyat, ku Allah mah digulung. Jadi bagi Allah sangat mudah Bapak Ibu. Makanya harus optimis. Nah ini Pak, jadi harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Apa Pak yakin? Yakin apa? Jadi urutannya itu kalau di bawah itu adalah apa ya, jahal,
kemudian syak, kemudian don, kemudian ilmu, kemudian paling tinggi ya yakin. Makanya yakin itu ada tingkatan juga, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Pak, kalau ilmu yakin mah informasi benar, itu ilmul yakin. Jadi informasi yang bisa dipahami dengan benar kahartosku akal namina ilmul yakin. Kalau ainul yakin melihat dengan kepala sendiri, tenginjem manon. Ayo nu tiasa injem manon. Maksudnya melihat dengan kepala sendiri gitu. Kemudian yang ketiga ada hakul yakin mah ngalaman, Bu. Makanya beda, yang sudah ke Mekah mengalami, dia ke Mekah umroh haji bercerita dengan orang yang sekedar melihat di TV, di YouTube. Beda ya Pak? Beda, karena ada pengalaman Pak, dan pengalaman itu susah. Itu Bapak Ibu. Nah itu namanya hakul yakin. Surga bagi kita sekarang masih apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin. Itu mudah-mudahan nanti pas meninggal jadi ainul yakin. Iya kan, nanti diantara nikmat kan ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Gitu. Bagaimana siksa kubur? Ya disiksa dobtotul kubri, himpitan alam kubur. Seperti salah satunya siksa kubur itu siga nog hayam di luhurna disimpenan gunung galunggung. Sanes gunung sabelah. Ku gunung sabelah ge ageng teuing komo itu namanya, jadi badan manusia yang kecil dihimpit. Itu namanya siksa. Makanya nanti gitu Fir'aun dan CS-nya diperlihatkan siksa kubur, diantaranya neraka tiap pagi dan sore. Jadi menu nate ditinggali ke neraka di samping siksa fisik, belum masuk saja sudah merinding. Demikian kalau orang ahli ibadah, nikmat kubur itu diperlihatkan surga dengan segala kenikmatan. Itu sudah ainul yakin. Kalau nanti kita masuk surga Bapak Ibu, baru hakul yakin. Makanya nanti ketika kita masuk ke pintu surga, amin, apa doanya Bu? Mau aja dia tuh kan, masuk masjid ada doanya, masuk rumah ada doanya, KWC aya doa, namanya ke surga tuh acan ngapalkeun ai. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah Bu. Saya Ibu Bapak kita menggambarkan momen ketika ninja ke surga. Wah, baru masuk pintu Masjidil Haram saja lihat nangis ningali Ka'bah. Iya Ka'bah katanya. Ya, bagaimana kalau pas masuk pintu surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji milik Allah yang sudah memberikan petunjuk sampai kami ada di surga. Kami nggak mungkin ada di sini laula an hadanallah, kalau tidak dapat hidayah dari itulah nikmat terbesar, namanya nikmat iman dan Islam. Dan Bu, kalau baca Ali Imran 185, maka sukses sebenarnya kalau kita menginjakan kaki ke surga. Jangan merasa sudah sukses kalau belum masuk surga. Itu walaupun di dunia sukses dengan berbagai variabel, kalau itu masih koma, kalau belum masuk surga jangan pernah merasa sukses. Kalau sudah masuk surga, selamat dari siksa neraka, pakod pas, itulah hakikat kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Makanya harus apa Bu? Yakin aja dulu. Yakin Indonesia bisa ke Piala Dunia, yakin we. Nah, sambil usaha cari pemain bagus. Nah, iya, ini juga sambil usaha ibadah. Makanya Bapak Ibu nggak boleh nih nanti ya wa'lamu annallaha la yastabi'u du'a min qalbin ghafilah
Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Ngadoa mah ngadoa siga orang terserius, berarti itu optimis, dia tidak yakin dengan doanya. Hati-hati Bu, bener harus serius Bapak Ibu sekalian. Itu mah anu lalai mah eling umat eling jangan. Sekarang mah begitu bahasa. Jadi eling umat eling da bukti mah ka masjid masih bersatu berhiji berarti eling Bapak Ibu sekalian, jadi serius. Siapa yang butuh? Allah butuh kita, kita butuh Allah. Bu, ari ibadah teh, doa teh untungnya buat Allah, buat kita. Cik Pak, yang butuh teh bapak butuh ibu, ibu butuh bapak. Siapa yang butuh? Itu bapak butuh ibu, ibu ge butuh pisan ka bapak. Kayak pisan telat salit ge kamana? Saling Bu, yang butuh teh rakyat ke pemimpin, pemimpin ke rakyat. Siapa yang butuh? Rakyat ke pemimpin, pemimpin ke rakyat. Lamun ek pemilu, pamimpin ke rakyat. Ada ratangan Pak, utara seri ge seri, dah butuh kampanye pencitraan, hayang kapilih. Lamun geus jadi sanu butuh. Prinsipna manusia mah hubungannya saling menguntungkan, saling membutuhkan. Pedagang butuh pembeli, pembeli butuh barang dari pedagang, saling Pak. Nah Pak, kalau kita nyuruh anak jangpang meserkeun tarasi, kunaon meuli tarasi meh wanian tarasieun. Itu keuntungannya buat siapa? Buat yang nyuruh, buat yang disuruh. Yang nyuruh Pak, ker ibu leres teu, ker bapak gitu. Tapi budak moal daekeun namun teu dibuluhan. Artinya saling tapi ketika Allah nyuruh kita ibadah, itu yang untung Allah yang nyuruh atau kita yang disuruh Pak? Kita. Allah mah teu butuh ibadah orang, teu butuh doa orang. Kalaupun semua manusia beribadah, berdoa, tidak membuat Allah mulia dan kaya. Kalau semua manusia berdosa, tidak membuat Allah hina. Antumul fuqara ilallah, kalian fakir, Allah yang kaya. Makanya Nabi Musa dalam surat Ibrahim menyatakan gitu, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Kalau semua manusia kufur kepada Allah, Allah mah maha kaya. Jadi ketika Allah nyuruh kita berdoa, beribadah, tidak ada kaitan dengan keuntungan Allah, semuanya benefit. Bahasa orang ekonomi mah keuntungannya kembali kepada siapa? Kita. Makanya ketika kita disuruh doa buat siapa? Buat keperluan kita. Bu hoyong lebat surga. Maka dalam hadis ini, kalau orang minta surga kemudian berdoa 3 kali, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami ke surga, masukkan kami ke surga, masukkan kami surga. Nanti surga akan ngomong, ya Allah masukkan orang yang berdoa itu ke surga. Kalau orang berdoa, ya Allah jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami neraka, nanti neraka akan berkata, ya Allah jauhkan orang itu dariku. Tuh Pak, lihat kekuatan apa? Tapi kata kuncinya harus apa Bapak Ibu? Yakin. Harus ya yakin. Jadi orang Islam itu dibentuk hidupnya, karakternya optimis. Masih tahu cerita Nabi Yakub yang kehilangan Yusuf puluhan tahun, kemudian adiknya juga ternyata tersandra karena diindikasi mencuri. Oh Pak Nabi Yusuf, ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal khuzni wa huwa kadim. Itu ya asafa teh punten Pak, ya asafa teh di urang mah asep.
punten Asep teh sedih hartos nanti. Tapi Asep mati na Kasep ketang. Jadi Kasep eta. Ya Nabi Yusuf bapaknya sedih kehilangan siapa? Yusuf, kemudian Bunyamin juga ditewak. Padahal yang newaknya Yusuf juga, Pak. Itu, ya. Itu, Pak, sedih. Makanya bahasanya, Pak, disebut innama askubatni wa husni ilallah. Aku mengadukan masalahku kepada siapa? Allah. Udah ke Allah. Ada masalah itu ngambarkan saja dah, berbisik ke bumi sampai ke langit. Makanya ya bunayya dhabu fatahassasu min Yusuf, wahai anak-anakku bergerak carilah Yusuf dan saudaranya, wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu may yayasu min rauhillah illal qaumul khasirun, yang putus asa dari rahmat Allah itu kaum yang kafir, orang kafir yang putus asa. Makanya kalau berdoa putus asa kafir. Orang Islam tetap optimis. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Allah Maha Besar. Nah ini diulang-ulang tadi, Pak. Memang berdoa harus diulang-ulang. Makanya tadi gitu dalam hadis itu kalau orang minta masuk surga 3 kali, maka surga akan berkata masukkan dia ke surga. Orang minta jauhkan dari neraka, dia mengulang 3 kali, maka neraka akan berkata jauhkan kami dari neraka. Nah ini, Pak, apabila berdoa beliau mengulanginya 3 kali, dan apabila meminta Allah kepada beliau juga mengulanginya 3. Pak, 3 itu apa? Nista, maja, utama. Jadi serius. Siga kieu aja nah. Lamun saha teh putrana Pak Haji anu salam nanya ka Bapak. Ngobrol deh. Di tengah obrolan teh putar salam naka Bapak. Pas ekuih teh kadenya tong hilap salam naka menggambarkan apa, Bu? Di awal, di tengah, di akhir menggambarkan penting. Awas, ini amanat salam ke Bapak karena diulang-ulang, Bapak Ibu, diulang-ulang. Itu ketika kita mengulangi doa ya Allah gitu, Bu, itu menggambarkan penting. Tidak boleh juga kita berdoa kemudian tergesa-gesa. Nah, nggak boleh, Bu, karena ketergesaan itulah yang membuat doa kita tidak diijabah. Yustajabu li ahdikum malam yu'zil. Allah akan kabulkan doa kita selama tidak tergesa-gesa. Saya telah berdoa namun tidak dikabulkan. Nah, kalimat itulah yang membuat doa kita tidak dijawab. Abi teh ngadoa mah sering atau sabaraha tahun ya teh, tapi karaos nate asa teu acan dikabulnya. Nah, itu Bapak Ibu, kalimat itu yang membuat doa kita tidak dijawab. Yang tahu baik dan buruk itu siapa? Allah, bukan kita. Bapak Ibu, yang tahu baik dan buruk itu Allah, bukan kita. Itu mungkin kita anggap jelek, tapi di sisi Allah bagus. Kita anggap basuh, di sisi Allah jelek. Ibu tahu nggak cerita yang perempuan katabrak ya? Kalau tahu ceritakan, Bu. Kan tahu Ibu. Jadi ada perempuan yang mau bisnis, Bu, pagi-pagi teh dagang pakai motor, katabrak dah ku mobil. Dagangannya hancur, motornya juga rusak, orangnya juga bararen. Karena si ibu turun teh gitu marahi, ibu punten saya nggak sengaja, cuman saya nggak bisa memberikan ganti rugi. Kenapa? Karena saya mah driver, supirna, abdi mah supirna, abdi mah. Jadi gimana? Ini kartu nama, nanti saya akan bilang ke bos, nanti akan datang ke ibu. Ini bilih terpercanten, iya nomor teleponnya. Tos, Bu, ditungguan siang teh aya, pas sore baru datang. Wah, pas datang teh cuman duduk ban. Gitu. Jadi korban dia. Gitu. Ini, Bu, saya jangsi. Iya, saya tunggu dari tadi. Gitu. Nah, ya kan saya mah tadi kayak Ibu kan
maklumlah kita juga kerja gitu. Ini bos saya. Ibu apa yang kerasa? Oh, disebutan Pak, ditanya gitu. Yo abi teh kudu nama kieu. Udah Bu, gini aja. Saya datangkan dengan niat baik. Kalau tidak bertanggung jawab malah ka dieu meureun. Gitu. Nah, sekarang mah gini. Ibu jualan apa? Mau nggak Ibu kalau jualannya di kios? Di kios gimana? Iya, ada gedungnya. Teh ngobrol serius Bapak teh? Serius bisa. Ibu pengen jualan apa sok? Berapa tempat? Jangan satu tempat. Serius Bapak teh? Serius. Pak. Diberilah kios, ada beberapa di beberapa tempat, Duka 2, Duka 3. Akhirnya maju, sudah puluhan tahun si ibu ngobrol ka babaturanana, geus maju geus beunghar. Untung sia urang baheula katabrak. Mun teu katabrak mah moal lagi. Tuh, Pak, takdir Allah mah begitu. Makanya jangan tergesa-gesa berdoa juga ya, teh dikabul wae. Karena nanti pengabulan doa teh Bapak Ibu bisa jadi dikabul sesuai, bisa jadi Bapak Ibu dihindarkan dari masalah, dikabul manteu tapi terhindar dari musibah besar. Yang ketiga, dikabul doa itu disimpan investasi nanti kita tidak tahu yang terbaik buat kita, apakah nomor 1 pengabulannya, apakah nomor 2, apakah nomor 3. Yang penting nggak boleh punya perasaan begitu kan. Adab ke Allah teh banyak, marukan adab teh ka batur, al adab ma Allah dalam kitab-kitab. Salah satu adab kepada Allah, tidak boleh suudon kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Tidak boleh mati kecuali punya sangkaan baik kepada Allah. Nggak boleh Bu, haram hukumnya. Punya sangkaan jelek sama dengan orang tidak punya etika kalau dia punya sangkaan jelek kepada Allah. Allah ma la yadlimu ahadan, tidak pernah menyakiti, mendolim sedikit pun. Kalian yang mendolim diri sendiri. Ketika kalian dapat kejelekan, itu hasil yang kalian lakukan sebelumnya. Ini etika Bapak Ibu. Nah, kemudian apa? Nah, ini nanti lamun teu dikabulkeun wae jadi males ngadoa. Ya, geus sabaraha kali ngadoa ge teu dikabul wae, geus di depan Ka'bah. Geus di Arafah, geus di Bapak Ibu, tempat-tempat nu diijabah, waktu-waktu ijabah asa teu diijabah, akhirnya jadi males berdoa itu. Makanya ingat, doa itu ibadah. Udah melaksanakan jangan kemana-mana mikirnya, melaksanakan kewajiban. Siga orang sholat gitu Bu, seperti orang ngawas, seperti orang saum, polanya begitu. Karena kalau polanya bahwa ketika kita berdoa ingin diijabah, apalagi memaksa kepada Allah sesuai keinginan kita, di sana masalahnya sehingga jadi stres. Lamun numutkeun orang candi ijabah baik itu, akhirnya mah kan nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian ini Bu ayat hadisna, jadi memuji Allah. Kemudian bersolawat. Ibu Bapak mohon maaf saya tidak tuliskan di sini Bapak Ibu sekalian. Apabila kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Punten Bu, sebenarnya ada kalau di Bulughul Maram ayat hadisna hilap tadi dicatat Pak. Jadi dari kalau ini kan kalau kita berdoa minta apa Bu? Minta rizki, maka sebut nama Allah Razak. Itu Razak. Kalau kita minta umpamanya apa Bu? Kepada Allah minta kekayaan, maka sebut nama Allah Goni. Gitu kan? Kalau kita berdoa kepada Allah minta kasih sayang, Rahman, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gitu. Nah, ada hadis secara khusus Bapak Ibu sekalian, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah, kata Rasulullah, setiap orang yang berdoa diawali dengan
memuji Allah dengan nama-nama Allah yang tadi, maka dipastikan doanya akan dikabul. Dipastikan, Bu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah, ini yang dimaksud paliyabda bitahmidi rabbih itu. Nah, ya kalau sebut sholawat kan Allahumma sholli alaihi kan cukup, bukan hanya sholawat yang bisa sholawat yang panjang, bisa juga sholawat kan. Kalau baca sholawat sekali maka itu Bapak Ibu kita akan dapat kebaikan 10, dosa kita diampuni 10, derajat kita diangkat 10. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini bagian gitu. Berarti kalau ini namanya berdoa dengan asmaul husna. Walillahi asmaul husna pad'uhu biha. Allah memiliki nama yang baik, makanya kalian berdoa. Memperbanyak taubat dan memohonkan ampun. Nah, ini Bu, yang ya, jadi nanti di dalam doa juga diiringi dengan taubat, istighfar. Rasulullah berapa kali? 100 kali yang sudah pasti, Bapak Ibu sekalian. Makanya ciri orang yang soleh dia banyak beristighfar, banyak bertobat. Da abi mah raraosan teu gaduh dosa, kunaon kedah istighfar ta eta dosana teh teu ngaraos gaduh dosana teh eta. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ini Pak. Ini ya, jadi hamba yang dicintai Allah. Kalau ingin pengabulan, lihat. Jadi tidak cukup ibadah dengan wajib, tapi dengan yang sunat. Kalau kita melaksanakan yang sunat, maka kita dicintai. Kalau sudah dicintai, maka jika meminta pasti diberi. Jika minta perlindungan, pasti diberi perlindungan. Ibu lamun dipikanya aku salaki nyuhun ke naon wae dipasihan moal. Dipasihan. Acan abi mah henteu, berarti kata kuncinya ibu belum jadi. Nah, tinggal diteruskan. Hindari berdoa keburukan. Bapak Ibu tidak boleh, karena ketika kita berdoa keburukan itu, kecuali nanti ada doa khusus sehingga dina kunut nazilah. Kita percepat Pak. Ini yang tidak boleh, yang jelek Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh berdoa dan para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak ada doa yang isinya dosa dan memutus nggak boleh. Tentu ini kaitan dengan ijabah, maka hindari makanan yang haram gitu, sebab itu pakaian yang haram, karena itu menjadi penyebab doa kita tidak dikabul. Bapak Ibu sekalian, ini terlalu panjang kita. Nah, ini kapan, apakah berdoa mengangkat tangan? Ada Bapak Ibu. Ini saat-saat mengangkat tangan berdoa. Jadi ada beberapa tempat. Ini istisqa. Kemudian juga masih istisqa. Istisqa pada khutbah Jum'ah. Nanti Pak ada kesimpulannya. Cuma ini hadis-hadisnya. Kemudian istisqa tanpa khutbah. Ini juga tangan diangkat. Kemudian ketika berdoa pada keadaan dan tempat-tempat lain, ketika kunut nazilah, mohon maaf Bapak Ibu dipercepat. Kemudian juga mengangkat tangan ketika berdoa untuk ahli kubur, ini dibaki. Ini mengangkat tangan berdoa ketika di Bukit Sofa dan Marwah. Ketika gerhana, khutbah Jum'ah dengan satu tunjuk. Ini kesimpulan saja Bapak Ibu. Kaifiat mengangkat tangan dalam berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan cukup tinggi seukuran kedua ketiak kelihatan dengan telapak tangan menghadap wajah. Itu Pak. Ya. Dan dari tempat-tempatnya, yang tadi tempat-tempatnya.
Nah, ini mengangkat tangan pada doa istisqa dengan tinggi dan menjadikan punggung telapak tangan menghadap langit. Jadi ada gini, punggung telapak tangan menghadap langit. Atau mengangkat tangan sekitar terlihat ketiak dengan telapak tangan menghadap ke wajah atau ke langit. Bisa begini, bisa begini. Kemudian mengangkat tangan dalam doa khutbah Jumat dengan isyarat telunjuk tangan kanan. Nah ini Pak, kesimpulan kapan berdoa mengangkat tangan. Ini hasil Dewan Hisbah kemarin. Hasil Dewan Hisbah. Jadi ada mengangkat tangan, ada, tapi tidak di semua tempat, di tempat-tempat tertentu. Itu. Bapak Ibu sakitu bae pertarosan pada maghrib. Atas ya. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, selamat berbuka kanu saum. Mudah-mudahan saumnya diterima. Maka gemarkanlah kita untuk apa Bapak Ibu? Berdoa. Ingat, doa itu ibadah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.